Di video sebelumnya saya sudah mengulas tentang CVPD, penyebab dan seperti apa gejalanya. Nah, dari video tersebut ini ada komentar dari Wong Tani di Ogan Hilir. Ternyata kasus yang sama juga terjadi di sana. Kemudian juga ini ada komentar dari saudara Prit serta Irawan Saputra yang menginginkan untuk pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana cara pengendalian atau mengatasi penyakit ini. Dan kali ini saya akan mengulas tentang bahaya dari penyakit CVPD ini, kemudian bagaimana cara menangani tanaman yang sudah terserang, serta bagaimana pencegahannya. CVPD itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan ini sudah terbukti beberapa daerah sentra produksi jeruk kita pernah hancur oleh serangan penyakit yang satu ini. Nah, dan penyakit ini mudah untuk ditularkan dari satu pohon ke pohon yang lain maupun dari satu kebun ke kebun yang lain. Ada serangga penularnya. Serangga penularnya adalah kutu loncat jeruk. Jadi dikenal sebagai kutu loncat jeruk dan memiliki nama ilmiah Diaporina citri. Diaporina citri. Nah, perhatikan seperti ini bentuk serangganya. Tubuhnya kecil, ini panjangnya kurang lebih 2 cm dan memiliki sayap. Serangga ini lebih menyukai tunas-tunas baru atau daun-daun muda karena untuk mendapatkan makanan itu dilakukan dengan cara menghisap cairan nutrisi di dalam jaringan tanaman tersebut. Dalam hal ini tunas-tunas muda. Nah, ketika menghisap cairan dari dalam daun tersebut, tubuhnya menungging seperti ini. Ya, tubuhnya menungging. Dan apabila daun ini sudah terinfeksi oleh bakteri CVPD, maka bakteri tersebut akan terbawa masuk dalam tubuh serangga. Nah, ketika serangga terbang kemudian menghisap cairan nutrisi pada tanaman yang masih sehat, bakteri dalam tubuhnya akan keluar kemudian masuk melalui pembuluh tapis atau melalui fluid. Inkubasi dari bakteri CVPD ini bisa terjadi sekitar 3 bulan atau beberapa tahun, sehingga bisa terjadi tanaman yang belum menunjukkan gejala sebetulnya sudah terserang oleh CVPD ini. Dalam proses pembuatan benih jeruk, apabila kita menggunakan mata tunas dari kebun, tentu saja ini sangat berbahaya. Dan apabila ini didistribusikan dalam jarak yang jauh, mungkin antar kota, antar provinsi, atau antar pulau, ini akan mempercepat penyebaran penyakit CVPD. Dengan mengenali gejala serangan CVPD seperti yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya, apabila tanaman menunjukkan gejala tersebut harus dibongkar, wajib dibongkar. Lalu bagaimana kalau kita masih ada keraguan? Kalau kita memang masih meragukan apakah tanaman kita ini terserang oleh CVPD atau bukan, apabila gejala baru muncul, mungkin pada salah satu ranting, maka sebaiknya kita potong cabang pada ranting tersebut. Kemudian apabila nanti tumbuh tunas baru dan ketika nanti pada saat menjelang daun dewasa menunjukkan gejala yang sama, maka lebih baik pohon tersebut dibongkar saja. Dibongkar, dimusnahkan sampai akar-akarnya, kemudian kita boleh melakukan penyulaman atau penanaman di tempat tersebut karena CVPD bukan termasuk penyakit tular tanah. Saya tekankan lagi bahwa CVPD merupakan penyakit berbahaya yang hingga saat ini itu belum ditemukan cara penyembuhannya. Oleh karena itu pengendalian penyakit ini yang paling tepat adalah dengan
melalui pencegahan. Ya, dengan pencegahan ada 5 kegiatan terpadu yang harus diterapkan untuk mencegah penyakit CVPD. Yang pertama adalah penggunaan benih bebas penyakit. Ya, benih bebas penyakit ini ditandai oleh sertifikat atau label berwarna biru. Dan perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan benih bebas penyakit bukan berarti tahan penyakit. Ya, bukan berarti tahan penyakit, tetapi sudah bebas atau bersih beberapa penyakit sistemik. Salah satunya adalah CVPD. Artinya apa? Ketika tanaman ditanam di lapang, kemudian ada infeksi melalui serangga Diaporina citri, juga akan mengalami serangan penyakit juga. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam menggunakan benih. Jangan menggunakan benih asalan, karena akan membahayakan kebun kita. Bukan hanya kebun kita, bahkan kawasan sentra produksi bisa hancur hanya karena mungkin 1 atau 2 benih yang sudah terinfeksi masuk ke dalam daerah sentra produksi. Kedua, karena penyakit ini ditularkan oleh serangga, ya, kutu loncat jeruk atau Diaporina citri, dan penularannya itu seperti penularan penyakit malaria. Benih yang tidak sehat atau sudah terserang bisa menyebar pada pohon yang sehat melalui serangga Diaporina citri. Oleh karena itu, serangga Diaporina citri sebagai vektor atau pembawa penyakit CVPD harus diberantas. Ya, harus diberantas. Nah, kita tahu bahwa Diaporina citri itu lebih menyukai pada tunas-tunas baru, ya, pada daun-daun muda. Oleh karena itu kita harus fokus melakukan pengendalian baik secara biologi atau secara kimia pada setiap kali terjadi pertunasan. Ya, kita konsentrasikan penyemprotan pada saat pertunasan. Cukup banyak pestisida yang bisa digunakan, antara lain adalah dimetoat, imidacloprid, alpha-sipermetrin, dan lain sebagainya. Ketiga, apabila ada tanaman yang terserang oleh CVPD, maka segera bongkar dan musnahkan. Ya, segera bongkar dan musnahkan, karena satupun pohon yang sudah terserang akan menjadi sumber infeksi bagi tanaman yang lain. Ingat, meskipun di daerah tersebut terdapat Diaporina citri, tetapi apabila tidak ada tanaman yang terinfeksi oleh CVPD, tidak ada sumber penyakit CVPD, maka Diaporina citri hanya bersifat sebagai serangga hama biasa. Jadi tidak membahayakan seperti apabila menginfeksi atau menyebarkan penyakit CVPD. Kita harus hati-hati pada tanaman jeruk yang hanya 1 atau 2 pohon yang ditanam di pekarangan. Ini biasanya tidak dipelihara secara intensif. Nah, tentu saja pohon-pohon ini potensial terserang oleh CVPD sekaligus sebagai sumber penularannya. Keempat, kita harus melakukan perawatan secara optimal, baik itu pemupukan, pengendalian hama penyakit, pemangkasan, pengendalian gulma, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena dengan pemupukan yang optimal, apabila kebutuhan nutrisi tanaman terpenuhi, tentu saja daya tahan tanaman terhadap penyakit menjadi lebih baik. Apabila tidak terdapat gejala defisiensi, kemudian tanaman mengalami kelainan, muncul gejala kelainan pada daun, maka akan lebih mudah kita untuk memastikan apakah itu terserang oleh CVPD atau bukan. Dan yang kelima atau yang terakhir, lakukan pengelolaan kebun atau perawatan tanaman itu secara bersama-sama. Jadi kebersamaan dari kelompok tani di kawasan tersebut. Ini sangat penting. Tentu saja apabila ada salah satu kebun yang perawatannya malas, sedangkan kebun yang lain dilakukan perawatan dengan baik. Nah, CVPD
melalui diaporinasi tri itu bisa berpindah dari satu kebun yang perawatannya malas tadi ke kebun-kebun yang dilakukan perawatan secara baik.